sekarang lu jujur sama gue. Ya, ini yang berangkat siapa aja, agent baru berapa orang. Si Isu langsung ketawa ngakak, wah cuma lu doang. Wah, gue bilang lu kerjain gue ya gini. Kenapa? Lu mau pulang lagi katanya. Aduh, dongkol, marah, tapi ya sudah, cincai lah saya bilang itu. Udah terlanjur kan, udah nyampe kan. Ya udah akhirnya, udah dong, 1 hari stay. Ya emang kadang-kadang leader suka tipu, tapi tipu buat sukses oke lah ya. Terus besok-besoknya udah mulai ikut Epic. Nah teman-teman, disitulah mata saya tuh baru kebuka tentang insurance. Saya lihat speaker-speaker hebat, saya lihat orang-orang yang sudah tua, udah 20 tahun, 30 tahun di insurance, malah sometimes ada yang 50 tahun, 60 tahun. Dan di situ saya belajar teman-teman. Ya, saya belajar ilmunya mungkin dasar-dasarnya saya nggak ngerti, tapi ada satu hal yang saya belajar dari mereka. Kenapa mereka mau kerjain insurance itu? Dan mereka tuh bukan lagi bicara uang, tapi yang mereka bicarakan ada satu misi. Nah, disitulah baru saya bilang, wah ini bisnis luar biasa nih. Oke lah, nanti pulang gue prepare. Saya udah pikir begitu kan. Nah, pulang dari Epic, dalam 2 bulan teman-teman, saya memutuskan, oke, sekarang saya prepare buat tutup pabrik. Gila kan? Gila. Emang kalau orang mau sukses di Prudential harus gila, kalau nggak gila nggak sukses. Oke, akhirnya saya bilang, bagaimana caranya saya tutup ya? Pertama yang menjadi halangan di otak saya itu mertua saya teman-teman. Karena itu kan bisnis keluarga. Bisnis keluarga, mertua saya kasih ke saya untuk kerjain gitu loh. Nah, sebenarnya saya nggak happy banget sih kerjain tuh bisnis, karena itu bukan bisnis saya sendiri gitu loh. Saya mau ngapain tuh kayaknya susah gitu kalau bukan saya yang pegang sendiri. Nah akhirnya saya putusin tutup dalam 2 bulan. Stok barang saya mulai habis-habisin, karyawan kan banyak tuh, nggak mungkin saya pecat dong. Saya oper ke pabrik lain. Saya udah mulai kerja beres-beresin. Nah besoknya itu pabrik mau tutup. Baru malam itu saya ngomong sama suami saya. Saya cuma gini, saya biasa panggil suami saya tuh Lokung. Ya, Lokung, besok pabrik tutup ya. Suami saya bilang, hah? Kenapa? Lu bengkok gini? Gak bengkok. Pembukuan ada kok, lu tinggal lihat aja. Kenapa? Gua mau kerja yang lain. Kerja apa? Asuransi. Terus asuransi, suami saya waktu itu juga nggak ngeh soal asuransi kan. Apa tuh asuransi? Asuransi tuh gimana jelasinnya, saya bilang ya. Asuransi itu kalau orang masuk rumah sakit ada yang agent yang urusin, saya bilang gitu kan. Hah? Lu mau kerja jadi begitu? Lu nggak salah, dia bilang. Nggak salah, saya bilang. Terus, lu tahu nggak? Nah, saya mulai di OP India waktu itu. Sini lu denger ya. Nih, 100 juta sebulan, saya bilang. Hitungannya gini. Suami saya kan juga hitungannya jago. Yang bener, agent asuransi kok bisa 100 juta sebulan, dia bilang gitu kan. Bener, sekarang lu percaya gua nggak? Saya bilang gitu kan. Kan emang saya sama suami tuh memang dasarnya sama-sama pemimpinnya, kalau ngomong tuh memang begitu kan. Lu percaya gua nggak? Lu percaya istri lu nggak bisa melakukan sesuatu? Ya aku percaya sih. Ya udah. Cuman aku mau minta tolong lu satu, itu pabrik besok udah tutup. Semua urusan pabrik udah beres, udah saya atur. Ya, cuman gue mau minta tolong lu satu, besok kita harus hadap mertua. Gue mau nanti mertua pasti tanya lu seperti ini. Syong, nah kan biasa kan asyong tanya. Syong, lu nggak salah bisnis lu, istri lu mau kerja asuransi. Menurut lu gimana? Lu harus jawabnya begini ya. Udah deh, terserah deh istriku mau gimana. Dia pasti tahu apa yang dia lakukan, gitu kan? Tolong ya dijawab seperti itu, saya bilang gitu. Udah dong, suami beres. Besoknya mertua. Sebenarnya saya deg-degan juga teman-teman menghadapi mertua. Oke, mertua saya tuh baik banget sih soalnya ya. Terus akhirnya besok bener. Pak, besok pabrik tutup ya Pak. Langsung dia dari duduk langsung diri. Kenapa? Kenapa gini pabrik ada masalah gini? Kenapa nggak mau ngomong sama papa gini? Pak, tenang dulu, duduk. Saya bilang duduk. Nih pembukuan, semua uang segala macam sudah saya transfer balik ke rekening papa semua. Pembukuan ini jelas.
Oke, besok masalah karyawan apa segala macam sudah beres. Saya mau buka bisnis lain Pak, bisnis yang saya bangun dari tangan saya sendiri, saya bilang. Oh, kamu perlu modal berapa? Saya bilang, gak usah modal, modalnya nol, saya bilang gitu. Hah, kerja apa itu? Asuransi. Asuransi? Ya kan, yang namanya mertua udah tua ya. Syung, asuransi apa sih? Itu loh Pak, kalau orang sakit, ada agen yang urusin administrasi. Nah, gue langsung lihat suami gue, kenapa lo ngomongnya administrasi? Terus suami saya kan ngeliatin saya, dia tahu saya ngeliatin dia ada salah ngomong gitu kan. Terus saya langsung nambahin, Pak, bukan urusin administrasi, itu namanya bantu orang. Jadi kita tugas agent itu untuk membantu orang karena dia sudah jadi nasabah kita. Jadi saya ceritain gini. Padahal saya belum ngalamin kan, saya cuma denger doang kan. Terus terus kamu kerjanya kalau ngapain kalau jadi agent gitu? Datang ke satu orang, ngomong cerita, tawarin gitu. Jadi kamu datangin satu-satu gitu? Ya iyalah, saya bilang. Kamu yakin kamu bisa kerjain itu? Bisa. Langsung dia tanya, Syung, istri lu bener mau kerja kayak begini? Dalam hati, bener kan dia tanya? Terus suami saya, langsung saya liatin suami saya, awas susah jawab. Terus ya sudahlah, Esther mah tahu apa yang mau dia kerjain. Dalam hati, alhamdulillah, saya bilang gitu. Terus suami saya, papa mertua saya, diem aja ya. Dalam hati saya udah doa nih, aduh boleh kek, boleh, saya bilang gitu kan. Ya sudahlah, kalau kamu maunya seperti itu. Langsung saya bilang gitu kan. Udah, mulailah pertarungan dimulai. Gitu. Saya waktu itu belum training, akhirnya saya pergi ke tempat teman saya dulu. Aduh ampun ya, belum tentu teman tuh masuk sama teman, saya ngasih tahu ya. Dicengin iya, teman ditolak, dicengin, waduh pokoknya ampun deh. Terus akhirnya saya buat list, saya punya konsumen, ya kan? Saya list, saya pergi satu-satu. Aduh teman-teman, tadinya mereka sambut saya bagus, kan bos datang, gitu kan? Wah bos ini datang nih, silakan duduk gitu. Terus saya senyum-senyum aja, pertama saya ngobrol dulu. Terus saya bilang, Bu, saya mau sharing sesuatu Bu, saya bilang. Saya mau sharing bahwa hari ini saya di Prudential. Oh, rupanya mereka tahu Prudential waktu itu. Hah? Prudential? Emang ibu jadi apa sekarang? Jadi agent, saya bilang, agent asuransi. Oh gitu ya, ibu tunggu sebentar ya. Dia masuk, gak keluar-keluar teman-teman. Wah, bayangin gimana perasaannya ditinggalin begitu. Ya, bos loh. Biasa orang datang sama kita, terima cap, beres, terima duit. Sekarang harus turun satu-satu. Belum yang namanya diremehin, belum yang namanya lu gila lo ya, bisnis lu udah bagus begitu, lu masih mau turun kayak gitu, lu gak ada kerjaan ya, lu kurang duit ya, aduh ampun deh. Ya, tahu nggak teman-teman, pada waktu itu emang dasar show macan ya. Saya catat orang-orang yang saya jelek-jelekin saya, yang capin, saya bilang ini semuanya akan jadi nasabah saya, nggak tahu kapan tapi jadi nasabah saya bilang. Jadi waktu saya ditolak-tolak itu, saya nggak nyerah loh teman-teman. Saya tuh semakin ditantang, saya semakin jadi, saya bilang kan. Terus akhirnya udah berjalan. Prosesnya 7 bulan saya start club, langsung naik UM. Jadi waktu berangkat pertama-tama sama Prudential, waktu ke Eropa Timur Prague ya. Nah itu pertama saya mulai jalan. Oke. Nah sampai hari ini teman, semua list yang menolak saya, mencaci saya, meremehkan saya, ada yang mereka telepon, lu masuk, gue masuk dong. Ada yang saya datang, mereka sudah dengan hormat bisa terima saya. Kenapa? Setiap kali saya promosi, setiap kali saya jalan-jalan, sengaja saya bilang ke mereka. Tahu nggak bilangnya apa? Bu, saya berterima kasih. Kenapa waktu itu ibu tolak saya? Karena semakin ditolak ternyata saya mendapat nasabah yang lain, saya bilang. Dan hari ini saya berangkat dulu ke Eropa Timur. Nanti saya beliin hadiah buat ibu ya.
ditolak, udah ditolak, dijelek-jelekin, saya telepon, ya kan, pamer dong, saya kasih dia hadiah lagi naik ke pelonjang jalan. Harus begitu teman-teman, ya kan? Nggak enak, kita buat dia benar-benar jadi nggak enak hati kan. Waduh, gue salah dia sama Esther gitu kan. Oke, itu kisahnya saya tuh. Makanya disebut keberanian. Ada nggak nih dalam diri kita? Efektif, simple. Hidup ini kalau kita mau sukses jangan buat ribet-ribet deh. Simple aja kok. Ya, self confident, percaya diri, punya percaya diri yang tinggi nggak? Percaya diri itu dibangun dengan keyakinan yang kuat. Oke, aman. Bisnis kita tuh aman loh teman-teman. Jadi yang namanya orang sukses, arti sukses aja udah seperti ini. Oke, baru disebut dengan sukses. Tapi ingat, sukses tanpa didasari pondasi good attitude, jangan harap bisa sukses itu lama. Saya kasih tahu loh, kita kalau bad attitude, tidak respect dengan leader, ya. Pertama, orang harus punya 3 prinsip. Bisa membalas budi orang tua, namanya bakti. Kedua, bisa membalas budi seseorang yang membawa kita sukses dalam bidang yang kita geluti. Ketiga, ya, bisa membalas budi orang-orang yang kita bawa dalam bisnis ini. Kalau 3 prinsip ini bisa dilakukan, sukses itu akan lama dengan kita. Tapi kalau 3 prinsip ini tidak dilakukan, jangan harap sukses itu bisa lama dengan kita. Orang bisa sukses teman-teman, tapi pertanyaannya panjang atau pendek? Itu aja. Oke. Nah teman-teman, tahun kemarin, bulan Januari kemarin, tanggal 18 Januari, 17 atau 18 Januari saya lupa, sebelum besoknya dipromosikan, ya, ajang promosi, malam itu saya buat gala dinner. Gala dinner itu saya berikan untuk Pak Ceris dan leader saya, Denny Indra. Saya sudah, waktu saya jadi agent, saya punya satu impian. Suatu hari saya ingin mengucapkan terima kasih yang paling besar untuk Pak Ceris dan Pak Denny Indra yang telah membawa dan membimbing saya dalam bisnis ini. Acara itu saya buat di satu restoran vegetarian, ya. Dan saya undang semua, saya punya leader dan juga saya punya agent-agent. Saya buat satu kue ulang tahun yang sangat besar, ya. Dan di situ ditulis, di tengahnya saya tulis terima kasih kepada Mama. Kanan kiri, terima kasih kepada Pak Ceris dan Isu, dan terima kasih kepada Pak Denny Indra dan Yvonne, itu istrinya. Dan pada saat itu saya buat acara itu sangat romantis. Dan saya membacakan surat cinta untuk leader saya. Kenapa teman-teman? Saya mau ngajarin sesuatu kepada orang-orang di bawah saya, bukan pakai mulut, tapi pakai tindakan. Dan respect itu, rasa terima kasih itu, saya mau tunjukin bahwa hari ini saya sangat berterima kasih kepada orang-orang yang telah membimbing saya dan membawa saya dalam bisnis itu. Oke, pertanyaannya kalau kita mau sukses, bukan apa nih yang gue dapat dari leader gue nih, bukan teman-teman. Apa yang saya bisa beri buat leader saya, buat keluarga saya, buat orang-orang yang saya cintai. Oke, apa yang saya bisa lakukan untuk mereka? Apakah saya sudah bisa membalas budi untuk orang-orang yang berjasa dalam hidup saya? Okay. Sudahkah saya melakukan terbaik untuk orang-orang yang saya cintai? Ada nggak hari ini? Jawab masing-masing dalam diri sendiri. Pernah nggak berterima kasih? Atau leadernya ulang tahun atau perekrutnya ulang tahun, beliin kue ulang tahun buat mereka? Ada nggak buat acara seperti itu? Teman-teman tahu nggak? Orang-orang yang sukses, yang punya budi pekerti tinggi, yang bisa mengenal budi seseorang, itu adalah orang yang paling bertanggung jawab. Baru disebut orang.
baru disebut sebagai manusia. Itu penting loh, jangan anggap enteng ya. Nah, ini adalah 3 pilar sukses yang harus kita punya teman-teman. Creative thinking, passion feeling, and decisive action. Ya, 3 sukses yang harus kita punya. Sukses itu sangat simpel. Apa? Dimulai, lakukan, dan selesaikan teman-teman. Jangan kayak orang mandi, udah basah rambutnya, tidak pakai sampo, cuman mandi-mandi bebek, semuanya nggak dicuci bersih, udah tinggal keluar. Orang Chinese bilang, kerja ada awal, ada buntutnya. Jangan awalnya nggak ada, buntutnya nggak ada. Ya. Apalagi cuma awal doang, buntutnya nggak ada. Wah, parah tuh. Oke? Oke, perhatikan ini baik-baik. Masalah bad or good, masalah adalah ujian pendewasaan teman-teman. Seperti waktu saya kecil, saya ngalamin hal seperti itu. Ya. Teman-teman tahu nggak? Mulai sejak saya ngalamin hal yang nggak enak dalam hidup saya punya prinsip satu. Saya seumur hidup sampai kapanpun saya anti kemiskinan. Saya akan kerja keras selama saya bisa, tapi saya tidak mau miskin. Miskin itu sangat tidak enak teman-teman. Miskin itu dihina orang. Jangan mau. Oke. Kerja dari sekarang. Buat kita lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ya, daripada miskin, mendingan kerja keras deh. Ya. Miskin itu nggak enak teman-teman, saya kasih tahu. Ini gambar hati. Hati ini kalau sehat, kita sehat nggak? Sehat ya. Oke. Nah, tadi kenapa tahu nggak saya suruh smile dulu? Sekarang praktekin lagi ya. Tolong dong kiri kanannya, berikan senyum Anda yang paling terbaik. Lakukan sekarang. Oke, berikan aplaus yang luar biasa buat Anda. Tepuk tangan buat diri sendiri, jangan tanggung-tanggung keras. Oke, thank you. Tahu nggak kenapa? Smile itu, orang kalau lagi bad mood, mulutnya manyun. Jelek nggak? Saya kelihatan jelek juga kan? Nah, tapi kalau smiling, oke, hatinya jadi bahagia nggak? Ya. Bisnis ini teman-teman, kalau ditolak, jangan cembetut. Ya, agent nggak mau jalan, jangan cembetut, smiling. Mulai introspeksi. Kayaknya ada yang salah nih. Ya. Karena pada saat seseorang hatinya tidak baik, itu sama dengan emosinya kita. Ya. Contoh paling simpel. Contoh, hari ini saya gemeter. Ya kan? Nggak enak badan. Waduh, muka udah pucat gitu, oke? Terus saya mau manah. Saya ambil busur. Saya mana? Badan gemeteran, bener nggak? Saya mulai mana nih ya? Itu panah nyampe nggak ke targetnya? Enggak, bener nggak? Tapi kalau hari ini sehat, smile, oke, hati bahagia, oke, fit. Saya ambil busur juga mantap. Nyampe nggak? Artinya teman-teman, dalam melakukan apapun dalam hidup kita, kalau moodnya lagi jelek, dibuat bagus dulu. Ya, apalagi kalau ketemu orang, harus buat bagus dulu. Kalau enggak, kalau di Chinese bilang chi-nya nih, kalau chi kita jelek, mancarin ke orang yang kita mau ketemu, itu jadinya jelek, nanti nggak closing. Ya, itu
Itu penting. Jadi kalau lagi suami istri berantem, suami istri pasti moodnya jelek banget deh. Bener gak? Pergilah ke cermin, walaupun mood dan tampangnya jelek banget pasti. Oke, cobalah untuk tersenyum. Senyum-senyum sendiri gitu. Biarin orang lain bilang gila, bener gak? Emang kau pikirin, ya kan? Kita kan mau sukses, bener. Sukses itu change, berubah. Mood yang jelek harus cepat berubah jadi baik. Itu namanya change. Oke? Pasti itu moodnya jadi bagus lagi. Sama kayak anak kecil kalau nangis nih. Perhatiin kalau anak kecil nangis. Dia pasti mukanya ke bawah, bener nggak? Coba kalau lagi nangis, mukanya ke atas. Dia nggak bisa nangis loh. Praktekin aja, bener. Ya, dia bingung. Oh, gimana kok nangis ya katanya? Ya kan? Nah, kita juga sama. Kalau kita lagi jelek, kayaknya aja senyum gitu. Pasti hatinya langsung jadi nyaman. Jangan khawatir teman-teman, hidup ini sangat bagus kita ketemu masalah. Suami istri berantem biasa, nggak ada garam, nggak manis, Mbok, bener nggak? Asin gitu. Bagus lah, masih ngeh, saya kira tidur. Oke? Mau asin, mau manis, yang namanya rumah tangga itu biasa kalau berantem. Yang penting saling pengertian, abis itu bisa minta saling maaf. Ya kan? Beres urusan udah. Sama kayak leader sama agent berantem. Ada masalah, jangan lari dari masalah, selesaikan dengan baik-baik. Nggak ada masalah di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan. Ya, asal masing-masing mau menurunkan egonya dan kesombongannya, oke, pasti masalah itu bisa selesai. Oke, ya, saya nggak kasih contoh. Tadi contohnya udah ya. Masalah timbul karena kita tidak mengerti bagaimana cara berkomunikasi yang baik itu. Jadi kita tuh komunikasinya jelek, makanya jadi jelek. Oke, nggak usah jauh-jauh lah. Kayak sekarang leadernya pria atau leadernya wanita. Pernah nggak berpikir bagaimana cara bicara kita dengan agent pria atau leader wanita? Pernah nggak mengerti? Sekarang saya mau tanya paling gampang. Kalau cowok itu suka ceritanya yang perkembangan bisnis di masyarakat. Kalau cewek bahasanya kesulitan anak, ngurusin rumah tangga, bla 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 segala macam. Oke, pertanyaannya sekarang, yang sudah married, tolong dong angkat tangannya yang sudah married. Oke, terima kasih. Jangan yang udah married nggak mau angkat tangan ya, mentang-mentang ada cowok ganteng atau cewek cantik di sebelah. Ngaku ya. Tawa. Bapak-bapak, tanggal kawin ingat nggak Pak? 25 tahun 2002. Wah, langsung tepuk tangan. Sekarang saya mau tanya, tolong jawab yang jujur ya. Antara bapak-bapak dengan ibu-ibu, kalau udah married, siapa yang paling tahu tanggal lahirnya? Tanggal kawinnya? Ibu-ibu. Betul bapak-bapak? Oke. Kalau lagi pacaran waktu itu, yang pria tolong jawab. Pasti inget tanggal lahir pacarnya nggak? Coba yang keras. Ingat. Kalau udah married beberapa tahun, bapak-bapak tolong jawab. Pernah beliin bunga mawar buat istrinya nggak? Parah lu bener-bener. Kata pria, halah udah tua lah, nggak usah bunga-bunga mawar. Hidup juga ketemu tiap hari, bener nggak? Yeay. Ibu-ibu tolong jawab, ibu-ibu, biar pria dengar semua, ya. Ibu-ibu tolong jawab dengan suara yang keras. Kalau ulang tahun, pernikahan, ya kalau ada bunga deposito lebih bagus, ya. Mau nggak dikasih sebagai tanda perhatian sekuntum bunga mawar? Mau? Mau. Tapi pernah dapat nggak? Sini yang suami istri udah tahu ya.
Nggak usah jauh-jauh komunikasi antara leader dan agent. Kita komunikasi dengan suami dan istri aja nggak betul. Oke. Kenapa pria dan wanita suka salah paham? Ya, sometimes udah married, bukan sang pria karena sibuk kerja dia nggak inget ulang tahun perkawinan atau tanggal lahir. Ini bukan belain pria ya, tapi memang salah, tetap salah gitu kan. Tapi gini loh, pria itu menganggap hal-hal kecil itu nggak penting teman-teman. Dia menganggap hal yang besar dia kerjain, ya. Tapi untuk wanita hal-hal kecil itu penting, benar? Oh, yang di depan pria. Kalau wanita hal-hal besar nggak gitu penting buat dia. Tapi hal-hal ketika wanita bisa melakukan hal yang besar, setuju? Oke. Oke. Dan ya, karena pria berpikirnya seperti itu, wanita lebih parah. Kenapa? Wanita nggak pernah mau ngomong kalau dia mau diperhatiin seperti itu. Ya, yang dia mau adalah pria, lu ngertiin gua dong, gitu kan? Kalau ulang tahun lu beli apa kayak bunga mawar kayak apa segala macam gitu, perhatian gitu kan? Kan udah married kan, sama-sama sibuk. Tapi memang dasarnya wanita tuh nggak mau ngomong. Dia maunya suaminya tuh ngertiin dia. Nggak bisa, Neng. Saya kasih tahu, kagak bisa. Ya. Saya dulu juga begitu, tapi setelah saya pelajari tentang wanita dan pria, saya ngerti sekarang. Nah, suami saya juga nggak pernah kasih bunga mawar. Padahal dari dulu, ya, saya ngarepin tuh bunga mawar gitu. Yang kasih malah anak saya loh yang cewek. Ya, kadang-kadang anak saya yang protes, kok papi nggak kasih mami bunga sih, gini gitu kan? Dia ngoceh. Terus akhirnya saya tahu tentang wanita dan pria, saya ngomong sama suami saya. Lakum, ini ya. Nanti kalau kau ulang tahun ya, atau tanggal pernikahan, please satu hari itu lu buatin gua kejutan dong. Jadi saya ngatur. Wanita harus begitu. Saya mau. Ya, komunikasi ya suami ya. Gua nggak minta yang banyak-banyak. Lu beliin itu sekuntum bunga mawar, apa kek? Lu kasih gua tuh udah seneng banget, gitu kan? Oh, lu mau begitu? Iya, kalau lu sampai lupa, gua marah lu, gua bilang. Nah, suami saya udah tahu. Nah, sekarang dia beli. Kadang-kadang bangun pagi saya belum bangun, dia udah pergi lari cari bunga mawar. Bangun saya kasih, senang nggak? Beres kan urusannya? Nah. Ya, itu adalah salah satu komunikasi antara suami dan istri doang loh, belum leader sama agentnya loh. Nah, leader pria, perhatiin kalau agent-agent cewek. Ya, itu hal-hal kecil, hal-hal yang kecil-kecil itu buat mereka penting. Ya. Nah, leader wanita punya agent cowok, hal-hal kecil dia nggak penting, tapi perhatian seperti dia ulang tahun sekarang boleh lah. Tapi kita lebih bicara tentang visi dan misi, jadi beda, gitu kan? Ya, udah tahu suami-suami dan istri-istri? Nah, tinggal dilaksanakan, ya. Udah lewat. Awas ya kalau yang pria bapak-bapak nggak kasih kejutan. Nah, ini nih kebutuhan pria tuh seperti ini ibu-ibu, ya. Untuk yang pria kebutuhan wanita tuh seperti ini, ya. Iya, wanita itu cuma satu kok, ingin diperhatikan. Apa tuh? Seru amat ini belakang. Oke? Filenya saya udah tinggalin di sini. Nanti kalau mau copy tinggal copy aja, minta sama leader ya. Ini saya nggak bicarain ya, saya masih mau bicara yang banyak. Nanti ini tinggal di copy-copy aja. Kunci sukses adalah ini yang harus kita punya teman-teman. Attitude yang baik, product knowledge yang baik, skill yang komunikasi yang baik, penampilan yang rapi dan menarik. Jadi untuk yang kulit-kulitnya kurang
kurang terang, saya nggak bilang gelap loh, saya kan positif orangnya. Oke, kurang terang, pakailah baju-baju yang cerah ya, supaya bisa lebih eye catching. Oke, menor mah wayang, bukan menor. Oke, kalau kulit yang udah terang, pakai apapun cocok ya, seperti saya. Ejen mah pede aja lagi. Oke, nah teman-teman, di sini udah ada yang nonton film In Time belum? In Time belum nonton? Wah, saya recommended ya, nonton tuh film, bagus, cari videonya. Itu bicara kita hidup, waktunya pakai uang, dihitung. Waktunya habis, kita mati. Nah, pada saat itu orang akan berpacu bagaimana untuk berjuang hidup. Ya. Ini saya dengan suami, ini anak saya yang kedua, ini anak saya yang pertama nih, yang nanti tanggal 4 Agustus AAJI. Ya, ini adik angkat saya yang paling kecil. Ya, anak saya cakep ya? Yes. Kalau ada yang mau sama anak saya, pertama satu jadi AM, kedua udah punya UP 10M dong pertama, ya. Dan berikut dengan list-listnya. Nah, lewatin emaknya dulu. Bercanda lah, oke? Oke, Pak, saya minta kita nonton lagi ya, movie motivasi ya. Oke, film ini bercerita satu legendaris gitaris di Korea, tentang kisah hidupnya, teman-teman. Perhatikan baik-baik film ini. Dia mempunyai seorang ayah yang begitu sangat menyayangi ayahnya. Dan dia, anaknya selalu bercerita, Papa, saya punya impian menjadi seorang gitaris. Papa dan anak ini benar-benar mempunyai ikatan yang luar biasa, teman-teman. Tapi yang sangat disayangkan, papanya tidak punya banyak uang dan boleh dikatakan miskin. Perhatikan film ini baik-baik. Film ini bercerita tentang rasa cinta yang begitu besar seorang ayah kepada anaknya. Mereka menjalani hidup ini sangat-sangat miskin, teman-teman. Bapaknya mencari pekerjaan dan terus mencari pekerjaan, dan pada saat itu pun ibunya sakit. Anak ini sangat mencintai orang tua. Papanya berusaha untuk mencari pekerjaan dengan impian dia ingin mewujudkan impian dari anaknya untuk memilih sebuah toko.
sertifikat itu diambil dan dengan tertawa begitu bahagia